Halo guys, dalam video kali ini saya akan membahas sebuah alat potong rumput keluaran dari Total. Nah, blade-nya terbuat dari senar ya, bukan blade besi. Secara tampilan, alat ini sama aja seperti string trimmer pada umumnya, nggak ada yang istimewa ya. Teman-teman bisa lihat sendiri spesifikasinya di layar. 350 watt, 11.000 rpm, dan jangkauan blade-nya 25 cm. Di bagian atasnya ada handle bagian depan yang berfungsi untuk memudahkan kita dalam pengoperasian. Nah, dari sisi penggunaan sih, kalau menurut saya kurang ergonomis ya, karena tidak ada mekanisme teleskopik, sehingga agak kurang pas aja gitu saat digunakan. Panjang kabelnya cuma 30 atau 40 cm-an gitu deh. Jadi kita harus pakai kabel extension jika ingin menggunakannya. Stem atau handle bagian atasnya ini memungkinkan kita untuk gonta-ganti posisi. Kalau pegel bisa dipindah-pindah megangnya, bisa di bagian kiri atau kanan. Ini sih gimana enaknya ya saat penggunaan. Dalam kemasan pembelian, sebetulnya blade guard-nya belum terpasang. Fungsi blade ini gunanya untuk melindungi user dari cipratan potongan rumput. Nah, ini berguna banget sih, karena ekses potongan rumput ini berserakan kemana-mana gitu. Ini adalah bagian headnya tempat motor berputar. Saat penggunaan, nggak jarang senarnya akan terputus, jadi harus dipanjangin lagi. Nah, cara manjanginnya kurang lebih kayak gini. Kita tinggal push aja head bagian bawahnya sambil ditarik. Di bagian dalamnya ini ada gulungan kawat yang bisa di-adjustable sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah proses pemasangan guard pada alatnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir jika senar yang ditarik keluar terlalu panjang, karena di bagian guardnya ada cutter yang akan otomatis memotong senar jika terlalu panjang. Jadi panjang senarnya ini nggak akan melebihi jari-jari guardnya saat berputar. Nah, itu tuh cutternya ada di bagian atas guardnya tuh. Kelihatan nggak ya sama teman-teman? Nah, sekarang kita lanjut ke bagian uji coba. Salah satu kelebihan string trimmer ini sebenarnya daya jangkaunya luas gitu ya. Pemotongan tidak dibatasi oleh objek-objek atau obstacle yang keras seperti tembok atau batu. Kita nggak khawatir banget nih saat motong, beda tuh sama yang blade-nya pakai besi. Nah, biasanya yang blade-nya besi itu suka ngerusak bagian-bagian seperti tembok ya, kalau nggak hati-hati gitu. Oh iya, karena ini corded, belum cordless, jadi agak repot aja sih penggunaannya. Harus ngatur-ngatur kabel gitu deh. Nah, kalau teman-teman punya budget lebih sih, mending beli yang cordless aja. Cuma memang RPM-nya nggak sampai 10.000. Rata-rata kalau yang harganya di bawah 1,5 juta sih sekitar 7.000 atau 8.000 RPM gitu. Nah, tapi ini sih balik lagi sih sesuai kebutuhannya. Buat motong batang rumput yang agak-agak tebal juga alat ini mampu kok. Cuma kadang-kadang senarnya cepet putus gitu. Agak boros aja saat penggunaan jadinya. Jadi kesimpulannya, secara performa alat ini udah lebih dari cukup untuk penggunaan rumahan. Nggak ada kendala tuh selama penggunaan. Tapi kalau masalah ketahanan belum bisa saya buktikan. Mungkin nanti akan saya buat di video selanjutnya. Karena alat ini bakalan diajak kerja keras juga nih sama saya. Buat motong-motong rumput rutin. Apalagi kalau lagi musim hujan tuh, rumput-rumput bakalan cepet tumbuh kan.
sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian suka dengan videonya silahkan like, dan jika kalian tertarik dengan channel saya silahkan subscribe. Sekian dulu aja, sampai jumpa dan terima kasih.